narasumber kita hari ini Bapak Dr. Alhamdulillah MPD, dosen Universitas Islam Bandung. Yang terhormat Ketua dan tim Hibah PKM, Bapak Ibu dosen, serta seluruh dosen dan peserta kegiatan monitoring evaluasi program Hibah Pengabdian kepada Masyarakat Skema PKM PNP yang saya hormati. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas izin kita semua dapat hadir dalam kegiatan monitoring evaluasi program hibah pengabdian berbasis masyarakat skema pemberdayaan masyarakat pemula. Acara selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin yang berbahagia, untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ya tanah air Baiklah, acara selanjutnya sambutan Ketua STIY Ganesha. Mari kita dengarkan sambutan dari Ketua STIY Ganesha kepada Bapak Dr. Muhammad Arif Nur, MPD MM. Kami persilakan. Baik, terima kasih pembawa acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa naghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama tentunya yang sama-sama kita hormati Ketua LPPM STI Ganesha yang sudah menyelenggarakan kegiatan penilaian MONEF Dikti dan STI Ganesha ini. Mudah-mudahan kegiatan ini berjalan dengan baik, lancar sampai akhirnya. Yang saya hormati seluruh dosen-dosen peneliti Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ganesha yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Semoga Bapak dan Ibu tetap sehat dan selalu semangat dalam melakukan satu penelitian dan pengabdian masyarakat. Dan yang sama-sama kita muliakan tentunya pemberi materi dan narasumber pada hari ini Bapak Dr. Alhamudin,
dari UIN Bandung. Terima kasih dan selamat datang Pak di sini. Mudah-mudahan Bapak tetap sehat, bisa memberikan pencerahan buat dosen-dosen kami dan kami semuanya yang ada di kampus STI Ganesha ini. Dan Alhamdulillah, terima kasih Pak Aib yang sudah menyelenggarakan kegiatan ini. Tentunya banyak yang bisa kita gali dari narasumber nantinya, khususnya bagaimana indikator-indikator penilaian yang nanti berdampak terhadap hasil penelitian kita dan bagaimana progres dan tentunya evaluasi ini dapat kita lakukan agar bisa menjadi feedback terhadap penelitian-penelitian berikutnya. Yang kedua, kita sangat berharap melalui kegiatan ini kita juga bisa sharing dari narasumber, dari ilmu beliau. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan nanti bisa bermanfaat buat kita semua. Kita gali ilmu dari beliau dan tentunya menjadi skema-skema yang baik dalam penelitian kita nantinya. Dan kita harapkan nanti baik itu hasil dari evaluasi dan monitoring ini bisa memberikan kita satu kekuatan dalam hal apa-apa saja yang harus kita perbaiki dan harus apa saja yang harus kita tambahkan dalam penguatan-penguatan nantinya. Dan yang pasti dalam proses evaluasi dan monitoring ini kita sangat berharap agar dapat mengambil hikmah dari hasil monitoring dan evaluasi ini saja. Baik, mungkin itu saja dan saya ucapkan selamat kepada teman-teman dosen dan Bapak narasumber. Semoga kegiatan ini bermanfaat buat kita semuanya dan bisa kita jadikan sebagai satu pegangan dalam melanjutkan atau dalam melakukan satu penelitian berikutnya, baik itu PKM maupun penelitian-penelitian lain. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita buka dengan sama-sama membaca yaitu suratul Fatihah. Semoga apa yang menjadi niat dan tujuan kita pada hari ini senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadini ala kullin niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salillahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallah. Selamat dan sukses buat semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Muhammad Arif Nur atas sambutan yang disampaikan. Acara selanjutnya, sambutan Ketua LPPM Setia Ganesha. Berikutnya akan disampaikan oleh Ketua LPPM Setia Ganesha. Kepada Bapak Aib Saifullah SHI MM kami persilakan. Baik, Saudari MC, terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadullah azza wa jalla, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Fatahil Alim, ya Fatahil Alim, ya Fatahil Alim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ganesha, Bapak Muhammad Dr. Muhammad Arif Nur, MPD MM. Juga ada Ketua Tim Program Hibah PKM PMP, Ibu Kandidat Dr. Cinta Rahmi, SMM. Ada
tim anggota Bapak Farhad Abbas, SEMM, kemudian ada Bapak Dr. Halim Ciwijaya, SEMM, juga ada Ibu Rita, SEMAK. Wabil khusus Sohibun Al-Karim, Al-Mukarram, Profesor Dr. Alhamudin, MPD. Terima kasih Ustaz, luar biasa. Ini menyempatkan waktunya hari ini beberapa jam ke depan untuk melakukan monef tim dosen STIE Ganesha di tengah-tengah kesibukan. Pak Ketua izin, ini Pak Dr. Alham beberapa kegiatan-kegiatan, kemarin saya telepon sedang ada di Malaysia, besok langsung ke Malaysia lagi ya Pak? Ke Surabaya besok. Surabaya. Luar biasa nih. Makanya beliau minta waktu pagi, jangan siang Pak Aib. Saya mau prepare katanya. Oke, siap. Ya. Kegiatan yang lalu juga kita pernah undang beliau waktu sebagai narasumber, artinya tidak ada jarak antara kita dengan Pak Dr. Alham. Ini karena memang agak berbeda Pak Ketua. Hibah program ini terus terang Pak Alham ya, Ustadz Alham, kami baru mendapatkan tahun ini, baru pecah telur istilahnya. Ya, pecah telur, mengajukan langsung 2 dan dapat 2. Mudah-mudahan setelah kita paham teknis dan pelaksanaan pengabdian masyarakat yang baik dan benar seperti apa melalui program ini, kita target tahun depan 5 kelompok. Kita target 5 kelompok, 5 usulan untuk PKM. Amin, amin, amin. Mengingat baru skema PMP saja Pak Alham, jadi belum bisa ke skema yang lain, ini yang kita maksimalkan. Mudah-mudahan dengan nanti berubah bentuk ke universitas, insya Allah kita naik kelas, klasternya naik dan skema pun yang bisa kita akses itu lebih banyak. Oleh karena itu, kami mohon arahannya kepada Pak Ketua dan Pak Reviewer, Pak Dr. Alham. Kami sudah melaksanakan kegiatan selama beberapa bulan yang lalu, dan hari ini ada kewajiban untuk dilakukan monef, serta seperti apa langkah-langkah yang ke depan dan bagaimana masukan-masukannya terkait pelaksanaan kegiatan hibah ini. Itu saja mungkin prolog dari kami dari LPPM, mudah-mudahan bisa dimaklumin. Ini sudah bergabung Pak Suher. Assalamualaikum Pak Suhermanto. Pak Ibu Tohiro. Assalamualaikum Ibu. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Guru, Pak Kepala Sekolah belum hadir Ibu ya? Oh, tadi udah saya telepon beliau di Jogja, sebentar saya ini lagi. Oh iya, ini mitra juga sudah kami undang saat mitra kepala sekolah dan ketua KWT ya, Ibu Cinta ya, sudah kami undang. Jadi menandakan ini betul-betul sudah terlaksana. Astaghfirullahaladzim wa aqulakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Saifullah atas sambutan yang penuh semangat dan harapan untuk kegiatan hari ini. Acara selanjutnya doa. Kegiatan hari ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan keberkahan. Marilah kita berdoa bersama. Doa akan dipimpin secara Islam, bagi yang beragama lain dipersilakan untuk menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Kuasa, limpahkanlah rahmat dan hidayah-Mu pada kami semua, agar kegiatan hari ini berjalan dengan baik, penuh manfaat dan keberkahan. Amin amin ya rabbal alamin. Acara selanjutnya memasuki acara inti, yaitu monitoring dan evaluasi program hibah pengabdian berbasis masyarakat skema PKM PMP. Kegiatan ini akan dipandu dan dievaluasi langsung oleh narasumber kita yang luar biasa, Bapak Dr. Alhamudin MPD, dosen Universitas Islam Bandung. Kepada Bapak Dr. Alhamudin, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Bentar saya di hormati ya, Ketua suaranya Stay biasa. Ganesa, yang saya hormati juga Ketua Soundnya LPPM Stay Ganesa, sound Ambar. Bapak-bapak, ibu-ibu, para penerima hibah yang berbahagia, beserta para mitra yang sudah hadir pada kesempatan hari ini. Ada dua ada dua proposal yang sudah lolos ya. Yang pertama itu adalah eh, temanya itu penguatan literasi konsumen cerdas melalui edukasi dan pendampingan siswa SMA Nusantara Plus di Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang ya. Jadi nanti prosedurnya kepada yang pertama adalah yang mana dulu Pak Ayep yang akan kita dahulukan presentasinya. Ibu Cinta sudah siap? Yang literasi digital ya. Oh, yang penguatan sampah, yang kedua dulu. Oke. Jadi nanti waktunya adalah untuk presentasi 10 menit. Kemudian nanti saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan dan juga akan mengkonfirmasi terkait dengan data-data dan bukti yang diperlukan oleh dalam monep ini ya. Ya silakan untuk kelompok yang kedua. Jadi kelompok yang kedua ini terkait dengan ya, pengolahan sampah ya. Ya silakan Bu. Silakan Bu Cinta. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua SDE Ganesa Dr. Muhammad Arif Nur, yang kami hormati Ketua LPPM Pak Aib Saifullah, dan juga yang tentu saja yang terhormat Dr. Alhamuddin selaku reviewer kita pada pagi hari ini, serta teman-teman semua yang kami banggakan. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin Bapak, saya akan membagikan dokumen terkait materi saya, yaitu pengolahan sampah ya berbasis komunitas, manajemen pengolahan sampah berbasis komunitas pada TPS 3R Cipayung. Sebentar ya Bapak, saya akan Apakah terlihat Bapak? Belum terlihat Bu. Oh, belum terlihat. Belum Ya. muncul Bu. Baik, sebentar. Dan saya ulangi, Bapak izin. Oke, apakah sudah terlihat Bapak? Mohon izin. Sudah terlihat. Oke, sudah terlihat. Terima kasih. Pak Dokter, mohon izin saya sampaikan. Saya mewakili Ketua, yaitu Bapak Yandi Asmana di sini, yang mana beliau sedang ada kegiatan lain yang tidak dapat ditinggalkan. Penelitian kami di sini dengan tema penguatan ekonomi masyarakat melalui pemilahan sampah, model manajemen berbasis komunitas, yang mana penelitian ini atau pengabdian masyarakat ini diadakan di TPS 3R Cipayung, Ciputat, Tangerang Selatan. Ini bermula dari kegelisahan kami, Pak Dokter, yang mana masyarakat itu di area Ciputat ini masih sering membuang sampah rumah tangganya, sengaja dibawa ke pinggir jalan, diletakkan di tengah-tengah jalan, dan ini menjadi pemandangan yang cukup indah, tanda kutip gitu, untuk kita lihat, karena saya tinggal di Bojongsari, kampus di Ciputat. Jadi ini rute yang saya lewati setiap hari, dan melihat pemandangan indah ini cukup mengusik ternyata. Kenapa ya masyarakat kok membuang sampahnya dibawa dari rumah, diletakkan di tengah jalan untuk nanti mereka mendapatkan fasilitas kebersihan umum gitu. Kenapa mereka tidak bertanggung jawab dengan sampah yang mereka hasilkan sendiri gitu. Sehingga
kami tim peneliti, saya bersama Pak Yandi, Pak Farhat, dan juga rekan-rekan mahasiswa di sini ada Aditya, Iftihal, dan Safina. Berdiskusilah bagaimana caranya agar meminimalisir atau setidaknya mengurangi pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh masyarakat sekitar. Nah, dari situ kami muncullah ide untuk melakukan pengabdian masyarakat ini, memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya mengelola sampah rumah tangga secara mandiri. Dan dari pelatihan itu kami memberikan Slide-nya tidak berjalan, Bu, masukan. ya? Oh, izin tidak berjalan kah Bapak? Iya, hanya di depannya saja. Oh, seharusnya berjalan. Kenapa ya? Sebentar. Apa? Oke. Ah, Tenang, Bu. slide-nya mager. Iya, Mager saya tidak tahu slide-nya. kenapa dia Ini tidak coba berjalan. covernya saja. Ya, saya izin ulangi ya Pak ya, mohon izin. Iya. Kenapa tidak running? Baik. Iya. Bapak Bapak Dokter mohon izin, saya menggunakan tab, saya nggak tahu apakah sistemnya berbeda sehingga tidak berjalan. Biasanya dengan laptop dia berjalan baik. Ya, tapi kan tidak nampak di sini. Oh ya, baik. Saya coba ulang bagaimana mengulanginya. Kalau di sini sudah nampak Bapak? Oh, tidak ada sama sekali. Oh, baik. Dokumen, dapat pengaturan. Oh, bagaimana? Izin Pak, apakah bisa dibantu menampilkan Bapak? Karena Oke, saya share screen ya, punya Bu Cinta ya. Coba logout dulu. ya, mohon izin Bapak. Baik. Terima kasih Pak sudah dibantu, mohon izin. Saya tidak tahu kenapa tidak running. Kendala teknis, mohon izin Pak Alhamudin dan rekan-rekan semua. Nah, dari pertama yang mencetus kegiatan kami untuk melakukan ekonomi masyarakat melalui pemilihan sampah model manajemen berbasis komunitas yang alhamdulillah pada awal hibah itu kita disetujui dengan anggaran sebesar Rp21.225.000. Nah, dari kegiatan ini kami melakukan penyuluhan kepada masyarakat bagaimana caranya mereduce atau mengurangi limbah sampah yang ada dari dapur masing-masing rumah tangga gitu. Nah, dari yang anggaran 21.250.000 ini kami membelikan 3 unit tong sampah besar dan juga 1 alat komposit. Alat komposit ini yaitu alat pengubah sampah basah. Ini ada gambarnya di sebelah kiri. Alat pengubah sampah basah menjadi kompos organik, Pak. Jadi kebetulan pengelola TPS 3R ini juga merupakan pengelola KWT, kelompok wanita tani yang di Cipayung. Sehingga dari kompos yang dihasilkan ini dapat digunakan sebagai kompos organik di KWT-nya. Jadi dari sampah di TPS dikumpulkan di tong-tong sampah besar ini, lalu beberapa yang mungkin bisa langsung diubah menjadi kompos kering itu tadi menggunakan alat komposit itu nanti akan digunakan oleh KWT sebagai pupuk organik. Jadi sampah jadi bahan yang berdaya guna gitu. Jadi komoditas yang dapat kembali di-reuse, digunakan kembali setelah diolah di TPS 3R ini. Dan ternyata Bapak, setelah kami memberikan pelatihan, penyuluhan, dan juga hibah, itu kami mendapatkan
respon yang sangat positif dari masyarakat yang hadir, alhamdulillahnya. Banyak dari komunitas KWT itu yang juga merequest kepada kami secara khusus, Bu, tolong ya Bu, nanti di tempat saya ya Bu, pengabdiannya itu banyak banget. Sehingga saya, oke Bu, siap, nanti kami akan berkoordinasi dengan LPPM bagaimana caranya untuk tahun depan banyak hibah-hibah ajuan penelitian ini yang dilakukan oleh dosen sehingga banyak memberikan kemanfaatan bagi masyarakat yang mungkin membutuhkan pertama penyuluhan dan yang kedua alat yang membantu mereka untuk mengurangi sampah dapurnya atau sampah rumah tangganya. Dan di sini kalau dilihat di sini ketika acara juga dihadiri oleh Sekretaris Kelurahan juga menyampaikan bahwasanya banyak sekali gitu sampah-sampah yang sebenarnya itu bisa dapat dimanfaatkan menjadi barang berdaya guna, tapi ujung-ujungnya malah dibuang begitu saja, dicampur aduk tanpa dipilah-pilih dulu di rumah tangga masing-masing. Nah, ini izin Bapak luaran terbitan kami, yaitu kami sudah menerbitkan di Jurnal Pengabdian Masyarakat, yaitu Jurnal ICOM, Indonesia Community Journal, di sini Jurnal PKM Sinta 4, dan juga sudah menerbitkan di media massa, yaitu di The Banten Post tentang pengabdian kepada masyarakat kami ini. Demikian mungkin pemaparan singkat dari kami, Dr. Elhamuddin dan juga Pak Aep dan Pak Arief. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu. Ibu siapa namanya Bu tadi? Ibu Izin Pak, Cinta Rahmi. Ibu Cinta ya. Di Bandung juga ada Ibu Cinta ya. Iya, Sama Ibu Lisa. iya Pak, itu lagi viral banget. Nyimak juga ternyata Bapak ya. Oke, terima kasih Bu Cinta. Jadi tema yang Ya, terima kasih diusung Pak. sangat baik sekali. Ini kan sedang ini ya, sedang memang banyak jadi permasalahan umum ya. Kemarin juga kita di Unisba dapat banyak mengembangkan terkait dengan sampah ini ya. Jadi temanya adalah penguatan ekonomi masyarakat melalui pemilahan sampah model manajemen berbasis komunitas Komunitas. ya. Untuk mitranya hadir tidak hadir ini? Tadi ketuanya tidak ada ya. Ibu Pak Farhat ada? Pak Farhat ada Pak? Kalau mitranya ada? Ibu Iya, Ibu siapa ini? Pak Agustin. iya benar, Ibu Agustin Oh, selaku Ibu ini ya. Ada. pengelola Ada. TPPN. Hadir nggak? Tidak hadir ya? Tidak hadir Bu ya? Ya Bapak, izin terlambat Ibu Agustin karena sedang ada event. Demikian Bapak. Mm-mm. Nah, ya. Karena dalam PKM itu, apalagi nanti kalau PKM skemanya yang lebih tinggi, itu semuanya harus dihadirkan ya. Mulai dari ketua, kemudian juga mitra, semuanya itu harus hadir. Apalagi nanti kalau skema PKM itu yang yang 2 tahun itu. Jadi ketika proposal awal itu juga seluruh akar review akan datang ke tempatnya dan harus menghadirkan mitranya gitu ya. Semuanya itu harus hadir. Jadi kalau tidak hadir mitranya maka biasanya itu akan gugur nantinya. Nah, di situ pembeda antara PKM dengan penelitian itu. Jadi mitra itu memang harus selalu hadir dalam semua event yang kita lakukan. Karena nanti akan dikonfirmasinya kepada mitra biasanya terkait dengan dengan kegiatan yang sudah dilakukan itu. Apakah permasalahan itu bersumber dari perguruan tinggi atau memang permasalahan itu nanti dirancang bersama-sama antara perguruan tinggi dengan mitra gitu Bu ya. Nah, tidak ada kan eh, tidak bisa dikonfirmasi. Itu yang pertama ya. Nah, yang kedua, nanti kalau PowerPoint-nya di dikti itu juga ada ketentuannya ya. Sudah pernah baca Ya, belum panduan Monep, Ibu Sinta? Iya Pak.
Ah, Jadi jumlah slide-nya itu harus 6 halaman itu. Iya. Jumlah slide 6 halaman, nanti sesuaikan ya. Kemudian slide 1 isinya apa, slide 2, kemudian slide 3, slide 4. Misalkan slide 2 itu isinya itu tentang identitas mitra. hmm, Nah, nanti harus menjelaskan hmm, mitranya itu siapa, sasaran, aspek kegiatannya itu apa. Kemudian di slide 2 itu juga solusi dan metode penyelesaian terhadap permasalahan mitra itu. Nah, di situ. Jadi kan memang nanti sistematis. Kemudian slide ketiga itu akan berisi terkait dengan kegiatan yang dilakukan. Kemudian penjelasan produk teknologi inovasi, kemudian penerapan teknologi dan inovasinya. Kemudian kebermanfaatan dan produktivitasnya. Slide 4-nya baru luaran dan bentuk publikasinya. Slide 5 baru dia berisi terkait dengan foto-foto kegiatan. Nah, itu slide-nya ya nanti jadi bisa disesuaikan dengan buku panduan yang ada di Dikti. Begitu Bu siap. Sinta ya. Baik, baik, Pak. Nah, sebelum kita melakukan penilaian kepada indikator tadi, indikator penilaian, dana yang disetujui oleh Dikti berapa Bu Sinta? 250 itu ya? 21.250.000. Ya, Oke. Sampai saat ini berapa persen dari dana yang sudah eh, dari dana yang diberikan sudah terpakainya? em, dana yang sudah cair sebesar 80%, yaitu 17 jutanya, Bapak. Nah, ini untuk eh, alat teknologinya saja, kami sudah menghabiskan sebesar 12 juta kurang lebih. Oke. Ya, jadi saya tadi Ah, melihat bahwa Ibu sudah memberikan kan alat kepada mitra ya. Sebesar berapa? sudah. Ada tong sampah besar tadi. Mm, Mm-mm. Ada berapa? 3 tadi ya. Nah, tiga itu unit sudah sampah sudah besar. ada surat penyerahan tidak dibuat ketika penyerahan itu? Ada, Pak, ada ditandatangani oleh Pak RW Pak Hasan di sini dan juga oleh Bisa Pak RT ditunjukkan, Bu, setempat suratnya. selaku penerima. Surat Busnya penyerahan Bapak surat penyerahan aset dari perguruan tinggi kepada mitra. ada, Pak, ada. Siap, di kami saya tunjukkan di sini. Yang BAST, Bu, berita acara. Ya, siap, siap. Oke, oke. Karena Oke. sekarang terkait dengan uang itu nanti biasanya ketika monet lebih kepada penggunaan keuangan yang dilihat. Apalagi ada penyerahan aset. Nah, coba ditampilkan, Bu. Sebentar. Um, teknologi. Demi berikut Bapak, di sini kami serahkan berupa tong sampah besar yang mana ukurannya 660 liter, 3 unit, dan juga alat sampah organik rumah tangga pengolah sampah organik komposit namanya sebesar 1 unit dan diterima oleh Ketua RW 12 Bapak Wawan Ridwan dan juga diterima oleh pengurus TPS 3R Cipayungnya itu Bapak Indra Gunawan. Oke. Hmm. Nah, ini diusahakan suratnya harus sesuai dengan format yang diberikan oleh Dikti ya. Sudah pernah lihat ya? Berita Sudah Bapak. acara hari ini tanggal, tapi belum ada materinya itu ya. Iya, jadi saya mendownload format ini itu ketika kita akan pelaksanaan kegiatan dan format yang ada seperti Hmm. ini. Sehingga format yang pertama kita download ini yang Oke, nanti ditandatangani disesuaikan aja Desti. Bu dengan format yang untuk laporan kemajuan ya. Oh, Jadi baik, sehingga nanti nanti akan ketika disesuaikan. eh,
Karena nanti kalau biasanya kalau tidak sesuai dengan format, nanti harus dikembalikan uangnya ya. Jadi itu disesuaikan aja nanti. Tinggal berikan materai dan sesuaikan dengan format berita acara yang dari dikti itu. Oke. Baik, baik. Nah, dalam kegiatan ini kan apa saja kegiatan yang sudah dilakukan di dalam pengolahan sampah ini kepada mitra Bu Cinta? Iya, baik. Selama kegiatan program ini, Bapak, kurang lebih kami sudah datang ke sana sebanyak 6 kali untuk melihat kegiatan apa saja sih yang dilakukan oleh mitra. Jadi memang mitra ini sedari awal sudah melakukan kolaborasi antara TPS 3R dan juga KWT, kelompok wanita tani, untuk dari mana sampah rumah tangganya itu nanti ditumpuk. Nah, itu yang menjadi kendala itu kenapa kami memberikan tong sampah besar. Awalnya sampah Oh rumah enggak. tangga basah Yang ini saya maksud, apa peran perguruan tinggi itu sebenarnya di dalam memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada di masyarakat itu? kami selaku perguruan tinggi Bapak memberikan penyuluhan kepada masyarakat agar Oke, tidak lagi penyuluhan yang pertama ya. membuang Yang kedua apa? Yang kedua, Yang kedua, kami memberikan edukasi bagaimana masyarakat ini dapat memilah-milih sampahnya dari rumah, sehingga ketika nanti tukang kebersihan datang ke rumah mereka, tukang kebersihan itu sudah tahu, oh ini sampah hmm, waste tadi buang, ini sampah organik, mereka harus sudah kelola dipisahkan jadi ya sendiri. ketika. Oke, yang ketiga, apa kegiatan yang sudah dilakukan juga? Yang ketiga, nah dari sampah organik ini kami memberikan penyuluhan kembali gitu bagaimana sampah organik ini dapat dimanfaatkan jadi barang yang bisa digunakan kembali sebagai kompos organik dengan alat yang sudah kami sediakan. Oke, nah untuk poin yang ketiga ini, Hmm. apakah sudah dilaksanakan kegiatan itu? Kemarin kami sempat terhubung kembali dengan Bu Agustin. Beliau sudah menyampaikan bahwa alat tong sampah yang kami hibahkan, yang dihibahkan oleh Kemdikbudristek itu sudah digunakan untuk yang pertama sebagai penampungan sampah terlebih dahulu, sampah basah di Hmm. sini, sampah organik. Nah, nanti ketika dia sedikit membusuk baru nanti ditaruh di tanah, Pak. Jadi agar masyarakat itu datang meletakkan sampah basahnya di tong sampah yang kami berikan. Ketika dia sudah membusuk, nanti akan ditaruh di tanah di tempat KWT, kelompok wanita tani. Sehingga Oh, jadi artinya bahwa nanti mm, pertama mereka sudah sampah organik itu disimpan di tempat yang Ibu tadi. mm. Kemudian nanti setelah dia membusuk, dikeluarkan lagi. Tidak ada tempat khusus yang disediakan untuk pengolahan sampah organik itu. Untuk apa? Dari sampah organik itu untuk menjadi kompos tadi. Ada, Pak. Mereka sudah membuat lubang cerukan di tanah di tempat KW itu tuh ada cerukan lubang yang mana nanti sampah awalnya awalnya sampah yang belum 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 terpilah-pilih itu ditaruh di tembok, Bapak. Mereka membuat semacam tembok dan ketika itu temboknya rubuh gitu. Jadi tembok itu tidak dapat dipakai kembali. Nah, jadi kami memberikan solusi, Ibu silakan taruh di sini sampah Oh, jadi organik ini. hanya dibuat galian gitu ya. Ya, galian nanti diletakkan di lubang tersebut sehingga dia berubah menjadi kompos secara alami. Gitu. Hmm. Ya, nanti bisa ke pengabdian berikutnya mungkin ya, membuat bata terawang gitu ya. Sehingga Hmm, nanti kan sampahnya itu, eh, pupuknya itu lebih mudah diambil nanti. Kita beberapa siap. waktu yang lalu juga membuat ini bata terawang. Jadi dari sampah organik itu kemudian dibuatkan tempat yang khusus yang kita sebutin bata terawang itu nanti dimasukkan ke sana. Dan pembusukannya tidak alami, dikasih alat kan, sehingga dia akan lebih cepat nantinya. Oke, Bu Sinta itu terima kasih ya. Jadi itu adalah beberapa kegiatan yang sudah dilakukan dalam kegiatan pemberdayaan ini. Dari anggaran yang total sudah berapa persen yang digunakan? Masih ada sisanya nggak dari 80% itu? Em, 12-nya sudah untuk beli barang, sisanya Bapak ini 5 juta itu untuk operasional. Kemarin ketika kami memberikan penyuluhan, makan, snack,
narasumber sudah kami cover di sana, Bapak. Oke, terima kasih ya. Baik, terima kasih, Bapak. Ya, nanti ya harusnya nanti ada dana in kind dari mitranya juga ya. Oke. Oh, Oke, selanjutnya saya akan konfirmasi dari data-data ini Mas yang pertama timbul nambah tidak memiliki permanen. Oke. Nah, terkait dengan artikel yang dipublikasikan di media massa, bisa ditampilkan Bu Sinta? artikel, baik. Ya, yang di media massa ya. Yang di media massa, Bapak, baik. Tadi diterbitkan di mana? Di The Banten Post, Pak. The Banten Post itu lingkupnya nasional atau lokal? Eh, lokal, Pak, Banten. Khusus Lokal ya. Banten. Oke. Oke, Hmm, coba ditunjukkan artikel ini. baik. Penerbit Banten. Banten, media massa. Izin apa? Oke, coba. Belum terlihat, Bu. Jadi sudah Oh, terbit ya. belum. Sudah terbit di media Sudah. cetak elektronik nasional. Nah, Mm, di dalam artikel itu menyebutkan tidak nama DRTPM dan juga sumber dana yang diberikan oleh DRTPM. em, Di dalam artikel media massa ini sudah dipublish itu. iya, Bapak, kami menyebutkan sumber dana ini diberikan oleh Kemdikti Saintek. Bahwasanya kegiatan ini didanai oleh Kemdikti Saintek dan berupa em, kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Sebentar saya Mas. Artinya sudah disebutkan ya. Sudah Bapak, sudah. Ya, jadi ada jadi harus disebutkan nanti eh, dananya dari DRTPM, kemudian jumlah dananya ada berapa gitu ya. Nah, Kemudian jurnal sudah terbit apa belum? em, terakhir kita sudah submit Bapak di jurnal ICOM ini dan masih terhubung dengan tim jurnalnya untuk kita mendapatkan bukti bukti publishnya Bapak, masih dalam proses publish. Oh, artinya sudah diterima Mhm. dan tinggal dipublish ya. Iya, Bapak, betul. Oke. Sekarang tadi di dalam kegiatan ini ada berapa melibatkan mahasiswa, Bu? Bu Sinta. Ada 3 mahasiswa, Bapak, kebetulan dari anak manajemen yang saya ajar. Mereka Oke. sangat berantusias sekali ingin mengikuti kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Ada Ada, rekognisi tidak? Ada rekognisi SKS tidak terkait dengan keterlibatan mereka dalam kegiatan PKM yang dilibatkan mereka dalam kegiatan ini? em, saya belum melanjutkan ini Bapak kepada Prodi apakah ada rekognisi atau tidak, tapi sejauh ini tidak ada Pak. Oh, jadi tidak ada rekognisinya ya? Iya, Oke. Seharusnya itu ada, Bu ya. oh demikian. Ya. Ya, nanti jadi salah satunya adalah mengapa mahasiswa dilibatkan dalam kegiatan penelitian maupun PKM itu, sehingga Hmm. nanti mereka dapat direkognisi. Jadi Hmm. misalkan ada berapa kali mereka minimal 6 SKS ya kalau di penelitian itu. Nah, jadi Hmm. misalkan nanti ya mereka ikut riset, mereka ikut pengabdian, nah paling tidak mungkin kalau dia mau dikenilai, maka dia misalkan direkognisinya ke mata kuliah metode penelitian kan, ataupun nanti dilampirkan di SKPI-nya, surat keterangan pendamping ijazah itu, bahwa Hmm. nanti dia adalah memiliki soft skill terlibat dalam beberapa kegiatan penelitian dan PKN.
Jadi itu harus direkognisi sebagai bentuk penghargaan terhadap keterlibatan mereka nanti ya. Siap. Untuk tahun berikutnya. Tahun sekarang juga boleh ya. Hmm. Baik, nanti akan kami sampaikan kepada Ya, kampus, Pak. jadi ini belum ada semua ya, masih nol ya. Iya. Ya, ya Pak Dokter, terkait I- rekognisi memang belum belum Mm-mm. bisa kita terapkan nih di Ya, kampus kami. jadi harus direkognisi nanti ya. Ya. Kemudian video YouTube-nya sudah ada tadi. Bisa ditayangkan nggak Bu video YouTube-nya? Sudah diupload Sudah, belum? Coba ditayangkan dulu sebentar. Sudah baik. diunggah di YouTube? Sudah, Pak. Kami mengunggah di YouTube Setia Ganesha, YouTube Oke, LPPM, dan juga YouTube pribadi. sudah diunggah. Kemudian sudah ada subscribernya. Pak, mohon izin YouTube Ganesha, Pak. Sudah ada belum? Subscriber YouTube Ganesha, Bukan, video uh, Ibu. subscriber video. Ya, yang video yang sudah Ibu unggah itu sudah ada yang like and subscribe belum? Like sudah, Bapak. Tapi kalau subscriber kan tergantung akunnya masing-masing apakah. Kalau akun saya ada, Bapak, di akun pribadi, YouTube pribadi. Nah, nanti itu harus makanya disebarkan itu Bu ya. Jadi di Siap, dalam Pak. penilaian itu video telah diunggah di YouTube lembaga instansi perguruan tinggi dan telah pelaksana dan telah memiliki subscriber lebih dari 500 subscriber. Oh, siap. Ya, jadi harus disebarkan ya, sehingga nanti eh, kebermanfaatan itu bisa lebih luas lagi terjangkau. Siap, Pak. Ini Baik. ini sudah ya. Kemudian sudah diunggah di YouTube resolusi, sudah diunggah di YouTube video ya. Videonya voice over dan running text-nya ada tidak? Coba ditampilkan dulu videonya, biar saya tidak bertanya lagi terkait dengan ini. Baik, baik, Pak. Hmm. Pak Aib, punten boleh dibantu dari YouTube. Oke, Ya. saya up ya, Bu Cinta. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini merupakan video pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ganesha, yaitu Yandi Asmana, Cinta Rahmi, Farhat Abbas, Aditya Purnomo, Iftihal, dan Safina. Skema pemberdayaan ini berbasis masyarakat, ruang lingkup pemberdayaan masyarakat pemula, Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia, tahun anggaran 2025 yang berjudul Penguatan Ekonomi Masyarakat melalui Pemilihan Sampah, Model Manajemen Berbasis Komunitas. Di Kecamatan Ciputat, khususnya di Cipayung, permasalahan pengelolaan sampah menjadi isu krusial yang berdampak langsung terhadap kualitas hidup masyarakat. Produksi sampah rumah tangga di wilayah ini mencapai lebih dari 120 ton per hari, dengan hanya sekitar 10-15% yang dipilah. Angka ini menunjukkan masih minimnya efektivitas sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang ada, salah satunya melalui tempat pengolahan sampah, reduce, reuse, dan recycle (TPS 3R). Pengabdian ini selain memberikan sosialisasi, penyuluhan, dan pelatihan, juga memberikan hibah berupa alat teknologi pengolahan sampah organik menjadi kompos dan 3 buah tong sampah besar berukuran masing-masing 660 liter.
Demikian video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Di dalam video tersebut sudah dicantumkan tidak logo Kemdikti Saintek? Pada bagian cover awal, Bapak, kami cantumkan logo Kemdikti Saintek, kampus berdampak, dan logo Setia Ganesa. Ya. Jadi di dalam video itu harusnya nanti eh, disebutkan ya nama programnya apa, sumber pendanaannya dari mana, dan berapa jumlahnya, dan juga logo dari Kemdikti Sainteknya itu harus selalu ada di dalam eh, hibah ya dilakukan. Karena itu adalah salah satu hal yang perlu kita lakukan. YouTube, oke, video, oke, hasilnya. Jumlah viewernya berapa Bu sekarang? Bisa disebutkan nggak? Bisa dicek dulu. Yang diunggah di YouTube Stay Ganesha mungkin. Bisa dilihat ada berapa jumlah viewernya. Masih kurang dari 25 atau lebih dari 20? Ya kan artinya diputar, dilihat berapa kali itu video sudah. Viewernya sebanyak 27 kali ditonton, Bapak. 27 kali ditonton ya. Iya. Ya, berarti nilainya 3 tuh Bu ya. Oke. Poster sudah ada poster dari kegiatan PKM sudah dibuat, dilaksanakan. Sudah ada poster, Bapak. Coba ditampilkan Bu. Poster. Poster. Izin saya tidak dapat berbagi layar di sini, Pak. Ini, izin sudah baik. Ini posternya Bapak, penguatan ekonomi Coba dari masyarakat. atas Bu. Lihat dari atas. Baik. Logo Kemdikti ini nggak ada ya. Nah, jadi logo itu harus selalu ada Bu ya. Karena dia Baik. pemberi dana ya. Terus ke bawahnya Bu. Ke bawah. Oh, Ya, ini ini. bawah ya. Cukup. Jadi cuma sampai 3 gambar ini saja. Iya, Bapak. Oh, ini bukan poster Bu. Ini apa namanya? Judul kegiatan. Jadi poster itu kan harus memberikan informasi terkait dengan kegiatan yang dilakukan oleh Bus Cinta. Jadi biasanya ada permasalahannya apa, solusinya apa, di situ kan tuh digambarkan kan. Jadi sehingga nanti ketika orang dengan melihat poster itu, jadi sudah memahami bahwa kegiatan pemberdayaan ekonomi bersama itu A, B, C, D. Nah itu nanti sudah terlihat di situ semuanya ya. Ya, Nanti diperbaiki Bu Sinta ya. baik, siap, Pak. Jadi harus memberikan informasi terkait dengan kegiatan, latar belakang kegiatan dan hasil dari kegiatan yang sudah dilakukan gitu ya. Jadi Ya, tidak hanya foto-fotonya saja ya.
Baik, baik. Kalau itu kan nggak ngerti nanti orang yang lihat posternya. Ini poster naonnya gitu. Ukurannya pun 160 cm. Nah, sekarang kan lebih gampang kan, tinggal masuk ke Canva saja, tinggal dimasukkan kan, nanti cepat selesai itu. Ya, baik. Nah, jadi harus menggambarkan pelaksanaan pengabdian serta hasil dari pengabdiannya ya. Tidak ada poster ini ya. Nah, sekarang kalau anggaran sudah dibuat belum? Dokumen laporan anggaran keuangannya. Sudah, Pak, sudah dibuat dan Coba ditunjukkan, Bu. Ada kwitansi, ada bukti dukungnya nggak dari dana-dana yang sudah dikeluarkan? izin Bapak, apakah kwitansinya harus dilampirkan, Pak? Kan biasanya kan sudah ada beberapa yang sudah di-scan mungkin. Coba dilihatkan dulu anggarannya, Bu. Anggarannya, baik, Pak. Bukan anggaran, laporan penggunaan anggaran. Ya, uangnya sedikit tapi harus dilaporkan kan, uang negara. Jawaban SPT. Kita mau lihat itu apakah sudah sesuai apa tidak dengan SBM gitu tahun 2024. Jadi nanti kalau belum sesuai maka nanti perlu diperbaiki. Bapak izin untuk anggaran karena sistem pengisian anggaran itu langsung ada formnya di sistem BIMA-nya, sehingga itu terekap otomatis ke dalam sistem BIMA, Iya, Pak. tapi kan ibu juga harus punya. eh dari Bima Oh, itu kan hasil dari catatan ibu kan yang direkap ke sana kan? iya, baik. Iya. Nah, nah, yang dilihatkan itu adalah catatannya itu. Catatan atau hasil sebentar, Iya, ibu kan mencatat kan, mau menyusun laporan penggunaan anggaran itu kan, dibuat tidak? dibuat, Nah, Pak, dibuat. ya, nanti setelah dicatat baru ibu kan ke Bima kan. Hmm. Oke. Ada di manajemen jimat atau realisasi laporan. Coba. Kwitansi Ada mungkin Bu, Bu Cinta. Hmm? Kwitansi. Kwitansinya ada, Pak, tapi izin belum saya scan. Di Excel ini nggak ada, dinulis di Excel gitu nggak ada sama sekali, Bu Cinta. Ada pada proposal, Bapak. Bukan Revisi proposal. proposal, laporan penggunaan anggaran yang sudah diunggah dengan disertai kwitansi dan bukti dukung. Nah, gitu kan dimintanya itu. Dokumen laporan penggunaan anggaran yang sudah diunggah dan disertai kwitansi dan bukti dukungnya. Gitu, Bu. Sudah ada belum? Iya, saya Dokumen belum laporan. sempat scan, Bapak. Parsialnya ada, tapi saya belum Bukan. sempat. Yang kalau tidak ada kwitansinya, bentuk laporannya sudah ada belum? Laporan penggunaan keuangannya. Saya Oh, berarti belum ya. izin Bapak, saya tulis manual, saya belum ke Excel kan. Ya, jangan Baik. manual, Bu. Karena Hmm, nanti ketika sekarang kan dikti suka uji petik nih, terutama PKM. Nah, itu nanti hal-hal yang kita dapatnya sedikit begini, tapi biasanya kalau tidak ada bukti yang konkret, nanti harus dikembalikan ke dikti, kan sayang ya. hmm. Jadi harus terdokumentasi dengan baik ya. Apalagi dekat-dekat Jakarta ini biasanya uji petiknya lebih gampang itu. Kayak kami ke Bandung juga sering uji petik nih ke Unisba, karena dekat kan dengan Jakarta. Kalau yang jauh-jauh biasanya agak
agak jarang diuji petik itu. Nah, jadi perlu nanti ya ditulis dalam bentuk Excel, kemudian dilinkkan saja itu kwitansinya itu di sampingnya ya. Ya, Jadi itu nanti akan dilihat apakah sesuai dana yang digunakan itu dengan SBM Kementerian Keuangan tahun 2024 gitu, Bu. Ya, baik. sudah pernah membacakan Sudah, SBM-nya? Pak. Sudah. Contohnya kalau Ibu pergi, transport lokalnya berapa itu? Kalau dikeluarkan biasanya. Kalau eh, luar kota, Bapak misalkan dari Tangsel ke Jakarta, Mm-mm. itu PP 300.000. Transport lokalnya. Ya, transport lokal PP 300.000. Kan Kalau tidak dalam dihitung kota, PP dia, Bu, transport itu. Transport oh, harian kan. one way ya, berarti Jadi kan ada uang, kalau uang hariannya berapa? kalau uang harian ingat saya 700, Pak, Wah, lamsamnya. besar sekali, Bu. Untuk luar kota ya, Pak? Nanti dilihat lagi ya. Jadi Oh, saya aja kalau di Bandung itu kalau uang 50, harian itu biasanya cuma 100 50. 100 sampai dengan 150.000 itu ya. Kalau 700 itu temuan nanti. em, Jadi harus Ibu menggunakan anggaran yang diberikan oleh Dikti, nanti lihat itu SBM-nya, ya. Nah, ada tidak dari anggaran yang digunakan untuk honor pengabdi, Bu? tidak ada, Pak. Tidak ada ya. Nah, itu Transport, tidak boleh. ya, transport mungkin ada penggantian transportnya, tapi honor untuk peneliti Ya. tidak ada. Kalau transport diperbolehkan, uang harian Hmm, juga diperbolehkan, tetapi harus disesuaikan dengan SBM ya, Kementerian Keuangan tahun 2024 itu ya. ya, Nah, jadi jangan sampai nanti eh, melebihi dari eh, pagu yang sudah ditentukan dalam SBM itu. Karena nanti setiap kelebihan dari pagu yang ditentukan, maka nanti harus dikembalikan ke negara. Ya, baik, baik. nah, itu yang harus lebih kehati-hatian dalam penggunaan keuangan ini kan. Hmm. 70%. Nah, itu ya. Tadi tujuan akhir dari pengabdiannya apa, Bu? Untuk manfaatnya untuk mitranya. Untuk mitra sendiri, Bapak, karena mereka Mm-mm. memang kebingungan tempat istilahnya penyimpanan sampah sementara, sampah organik sementara sampai dengan diangkut ke KWT. Jadi manfaat bagi mitra ketika kami berikan hibah tong sampah besar ini sangat bermanfaat bagi mereka untuk mengelola sampah organiknya terlebih dahulu sebelum digunakan menjadi kompos organik, Pak, untuk Mm-mm. mitra sendiri. Jadi sekarang apakah masyarakat di sana sudah menerapkan apa yang sudah Ibu sampaikan kepada mereka tadi? Iya, sejauh yang kami amati, ketika setelah pelatihan kami berikan, mereka sepakat untuk reaksi. Kami melihat dari respon mereka, mereka sepakat untuk eh, melakukan apa yang kami sarankan untuk memilah sampah dari rumah terlebih dahulu. Sampah organiknya silakan taruh di TPS, sampah waste-nya silakan dibuang ke pembuangan yang biasanya ada bagian kebersihan yang keliling di komplek mereka. Demikian. Oke. Ada ini tidak? Ada pengukuran tidak waktu itu terkait dengan kepuasan mereka terhadap kegiatan yang dilakukan? Pengukuran tertulis tidak ada, Bapak, tapi kami mendapatkan respon yang begitu positif dari ibu-ibu KWT Setangsel yang juga hadir, yang kalau Ya, itu harus berbagi. tertulis, Bu. Ini kan Oh, kegiatannya kan penelitian, pengabdian. Jadi kalau tidak hmm, ada, misalkan nanti Ibu sebarkan kuesioner bagaimana kepuasan mereka terkait dengan kegiatan yang sudah Ibu lakukan, kan? hmm, Kan ya harus baik. data kan. Kalau tidak ada buktinya nanti ya nggak bisa.
Ada, kata Ibu. Nah, nanti buktikan dengan data ya. Jadi kan Baik, nanti biasanya kan di dalam pengabdian itu juga kita melakukan pre dan post test kan. Nanti kita ukur juga bagaimana kepuasan mereka terhadap kegiatan-kegiatan yang sudah kita lakukan di situ. Nah, di sini juga dalam penilaian ada ukurannya. Jadi misalkan sangat memuaskan peningkatan lebih daripada 70% dari masyarakat yang diberdayakan tadi. Nah, itu nanti ya. nilainya berapa gitu. Nah, nanti kalau masih ada nggak kegiatan setelah ini? Nanti karena kami belum memiliki data kepuasan kuesioner ini, mungkin nanti kami akan datang Ya, kembali ke ya nanti Mitra silakan itu di. untuk menyampaikan Mm-mm. terkait bagaimana respon mereka terhadap kegiatan yang sudah kami berikan. Oke. Jadi nanti dilihat ya, Baik, memuaskan atau sangat memuaskan atau tidak memuaskan gitu ya. baik Pak. Oke. Nah, di dalam kegiatan pemberdayaan ini, apa teknologi dan inovasi yang diterapkan, Bu? Teknologi inovasinya ini Bapak tadi berupa barang komposit itu yang dia mengubah sampah organik, sampah basah itu menjadi kompos siap pakai. Jadi ketika sampah basah seperti bekas teh, bekas kopi, bekas sayur-sayuran atau buah-buahan itu dimasukkan ke dalam produknya, alat tersebut, nanti alat tersebut akan perlahan mengubahnya menjadi kompos. Jadi seperti tanah keluarnya Pak. Tapi itu organik, itu bisa dipakai langsung di tanaman gitu. Jadi kebetulan mereka TPS 3R dan KWT-nya bekerja sama sehingga bisa dimanfaatkan oleh kelompok wanita tani ini untuk memupuk tanamannya di KWT. Oke, terima kasih. Berapa kali Ibu hadir dalam kegiatan pemberdayaan ini? Kami mengunjungi lapangan yang sudah kami lakukan itu kurang lebih sebanyak 6 kali, Bapak. 5 kali pertama itu untuk tinjau lapangan seperti apa sih pengolahan sampah yang sudah mereka lakukan di awal, dan terakhir pelatihan, dan mungkin kami nanti akan datang kembali ke sana untuk melihat respon atau uh, dampak positif yang dihasilkan dari alat-alat yang sudah kami berikan. Demikian. Oke, terima kasih, Bu. Hmm. Oke, terima kasih Bu Sinta. Mungkin itu saja yang Baik, bisa saya konfirmasi pada kesempatan hari ini. Eh, Nanti silakan dilengkapi beberapa poin, terutama tadi dalam penggunaan anggaran ya. Jadi harus baik, disesuaikan Pak. dengan SBK, kemudian Hmm, juga tadi penyerahan aset, hmm. kemudian poster dan lain-lain halnya yang eh, untuk menyempurnakan dari laporan kemajuan yang sudah dilakukan oleh Bu Sinta dan tim ya. Kegiatan ini sudah sangat baik sekali, tinggal nanti bisa dilanjutkan ke tahap berikutnya tadi ya. Kalau saran Baik, saya memang tadi, kalau sampah organiknya tadi masih dibuat dalam lubang biasa tadi, bisa dikembangkan dengan teknologi dan inovasi yang seperti bata terawang dan lain sebagainya tadi ya, untuk ya, next kegiatan pengabdiannya. baik. Oke, terima kasih Bu Sinta, itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Waalaikumsalam Pak warahmatullahi Dokter. wabarakatuh. Maka Pak Aib yang kedua mungkin, tim kedua ya sekarang. Oke, siap. Terima Oke, kasih, siap. Dokter. Terima kasih. Suaranya. Alhamdulillah, ini tim kami sudah hadir, Pak Dokter. Ada Mitra. Assalamualaikum, Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili dari SMA Nusantara Plus. Assalamualaikum Pak Guru. Assalamualaikum Ibu Guru. Apakah sudah monitor? Bisa mendengarkan suara kami? Ibu Umi, monitor sudah hadir? Siap, Pak. Sudah, Pak. Pak Kebetulan di Suher, ya ada itu Pak, mohon izin kegiatan. iya. Ya, kebetulan di SMA Nusantara sedang ada kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW, Pak Dokter. Ini mungkin memantau saja Iya. kegiatan Maulid ini.
Kami persilakan Ibu Umi Tohiro. Iya, Pak. Siap. Siap ya untuk Iya, presentasi. Pak. Ya, Dan saya dari sini ya, Pak. mohon Izin dibantu untuk Pak Suher. slide-nya Bapak ya. Oke, iya. Sebentar, saya share. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, iya, selamat pagi, Bapak. Izin ini dari tim penguatan literasi Komerdas melalui edukasi dan pendampingan siswa untuk SMA Nusantara yang ada di Kecamatan Ciputat. Mohon izin ya Bapak, saya di sini menggunakan handphone, kebetulan ada tugas. Tim kami yang terdiri dari Bapak Ketua, Bapak Aib Saifullah SHIMM, kemudian saya Tohiroh SPD SEMM, dan Bapak Suhermanto Eskom Mkom. Di sini kami sudah melaksanakan kegiatan tersebut kepada siswa kami. Sebetulnya siswa kami itu kurang lebih ada 380-an ya Bapak ya, banyak sekali. Namun untuk kegiatan kemarin kita ambil untuk kelas 11 saja, dengan jumlah itu 75 siswa Bapak. Kami mengadakannya kebetulan di Masjid SMA Nusantara, dan alhamdulillah kegiatan kami sudah berjalan dengan baik. Boleh slide-nya Bapak lanjut? Oke, untuk kegiatan kami di sini programnya adalah dengan sasaran siswa kelas 11 yang tadi sudah saya sampaikan, karena siswa 12 sedang kegiatan di sekolah, jadi kita menggunakan kelas 11. Kebetulan untuk kelas 11 itu kita bisa menggunakannya nanti bisa di ruang lab dan sebagainya. Kemudian kegiatan kami alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar. Apabila yang disampaikan oleh tim kami itu kegiatannya adalah cek barangku ya Bapak ya di sini. Kemudian kami memberikan satu unit dari sebuah sound system besar yang alhamdulillah banyak sekali manfaatnya ya Bapak dari kegiatan kami. Kemudian poster, book poster dari cek barangku, dan Sudah alhamdulillah berjalan Bu itunya. sudah. Tes Yang identitas, permasalahan tim, Iya, untuk kegiatan tersebut sudah berjalan Bapak tanggal 30 bukan September. slide-nya maksudnya. Dalam? Slide-nya belum berpindah. Belum pindah. Oke, pindah dulu Bapak, mohon izin. Ya, 24 Pak. juta 500. Iya. Nah, kemudian kegiatan kami di sini, alhamdulillah anak-anak itu antusias Bapak dengan cek barangku yang sudah disampaikan oleh narasumber kami, kemudian langsung dipresentasikan dan dilaksanakan sama anak-anak itu. Mereka menemukan satu edukasi ya sebetulnya. Jadi nggak usah harus bingung mencari ini barang apa ya, tapi tentunya dengan beberapa hal yang sudah disampaikan oleh Pak Suher kemarin dari materinya. Jadi dari sekolah kami juga bisa melakukannya dengan baik. Namun itu tidak menggunakan cek barang yang di luar dari yang kami punya. Jadi ada daftarnya Bapak di situ. Siap Bapak lanjut untuk penggunaan dari cek barangku itu di sini. Nah, SMA Nusantara, mohon izin nih Bapak Alhamudin. Kami di sini ada 4 unit sebetulnya ya Bapak ya. Jadi mereka itu antusias ketika kita datang untuk kegiatan tersebut. Kelas sekolah sebelahnya menyampaikan, izin Ibu bisa nggak untuk next PKM berikutnya boleh di sekolah kami.
Nanti insya Allah kami laksanakan. Itu jumlahnya malah lebih banyak. Ada SMK itu ada kurang lebih dari 1.500 sampai 2.000 siswa. Banyak sekali. Dan SMP juga ada 800 siswa. Dan alhamdulillah antusias sekali dari kami untuk kegiatan tersebut karena manfaatnya banyak sekali untuk kami. Khususnya untuk SMA Nusantara, Bapak. Oh, Ya, oke. Eh, ini ada beberapa foto ya, Pak. Jadi kunjungan kami yang pertama, kemudian kunjungan kami berikutnya sampai dengan pelaksanaan. Nah, mohon izin Bapak, untuk kepala sekolah kami kebetulan ada tugas di luar kota di Jogja. Jadi kami di sini perwakilan dari wakil kepala sekolah ada di sini. oke, sebelumnya saya konfirmasi dulu. Ibu Ya, Tohiro ini sebagai anggota pengabdi kan? ya, saya anggota dari PKM Ibu juga kali sebagai ini. guru di sekolah ini gitu. Betul, saya guru di sini juga. Saya alhamdulillah dari 2017 Ya, mengabdi. seharusnya mitranya tidak boleh, Bu. Hmm. Mitra tidak boleh, karena ibu tadi sering suka menyebutkan kepala sekolah dan lain sebagainya kan. Nah, di dalam itu Ya, ya lanjutkan aja dulu. Harusnya tidak siap, nanti kita siap, bukan. siap, siap. Ya, Izin Bapak melanjutkan? hmm. Ya, untuk artikel kami sudah publish di jurnal Unimara Malang ya Pak ya, Unira Malang. Alhamdulillah sudah kami publish. Kemudian untuk kegunaan dari RAB atau kegiatan yang kami lakukan dari 80% itu sudah terlaksanakan dan disampaikan dengan baik. Adapun untuk eh, sanksi atau yang lainnya dari RAB itu sudah disediakan. Ya, Pak. Oke, terima kasih. Ini luarannya Bu ya. Oke, Ya, ini luaran dari kami. Kemudian LPG sebagian sudah ya Pak Aep ya. oke. Hmm. Oke, terima kasih Bu Tohiroh atas Siap Bapak, mohon izin. Saya kebetulan di situ kan bukan ini ya Pak, guru studi aja sih Pak. ya. Mm-mm. Jadi mitra itu dalam kegiatan dikti semuanya tidak boleh ada hubungan dengan orang yang sedang melakukan penelitian maupun pengabdian. Ya. Kan Oh, biasanya ada surat pernyataan di situ kan, ketika kita tanda tangan tidak memiliki. Nah, kalau ibu tadi, kan ibu menyebutkan secara tidak langsung kan ibu menyebutkan tadi kepala sekolah kami, nah begitu. Nah, sehingga itu mm-mm. bisa terdeteksi gitu kan. Siap. Nah, nanti ke depannya Siap. tidak boleh Bu ya. Iya Jadi siap. cari sekolah yang tidak ada kaitannya dan hubungannya dengan kita. Kan itu, Oh siap, ya. siap. Nah mitra itu Iya. begitu. Siap Bapak, mohon izin karena tadi ada Ya, penyampaian izin dari Pak Kepala Sekolah, jadi saya menyebutkannya seperti itu. ya, Eh, Tolong sampaikan, kami sedang di Jogja ya. ada tugas begitu. Nah, tidak boleh Baik, ya. Bapak. Oh Oke, siap. terima kasih. Saya akan Baik. konfirmasi terkait dengan beberapa hal yang sudah disampaikan tadi. Jadi temanya ini adalah penguatan literasi konsumen cerdas melalui edukasi dan pendampingan siswa Nusantara Plus di kecamatan. Apa saja bentuk kegiatan yang dilaksanakan terkait dengan penguatan literasi konsumen cerdas ini, Bu Tohiro? Ya. Kegiatan yang sudah kami laksanakan tentunya sesuai dengan penyampaian proposal yang di awal adalah pemberian cek barangku ya Pak, semacam mana tadi sebentar. Nah, ini dia. Pemberian cek barangku, mohon izin Pak Aep yang tadi pertama, terus buku di selanjutnya Pak. Nah, ini alat teknologi ya Pak. Alhamdulillah anak-anak itu jadi bisa ada tambahan edukasi dari kami. Nah, di sini Bapak izin belum. Belum. Aib.
Oh, sudah. Nah, ini ada Pak. Jadi semacam barcode sih Pak. Itu, nah, barcode yang ada di cek barangku, kemudian ada panduannya, kemudian satu lagi adalah sound system Pak yang sudah diberikan dan itu udah manfaat sekali karena Ya, kegiatan. Ya penguatan Pak? literasi digitalnya itu melalui apa maksud saya? Ya, untuk penguatan digitalnya itu kita menggunakan eh, alat ya, Pak Aib. Oke, Boleh Pak izin Aib? baik, izin menambahkan Pak Dokter. Ya, Ini Mm-mm. tim kami sebetulnya sebagai ketua saya pribadi dan anggota ada Ibu Thohiroh, kemudian ada Pak Suher. Nah, ini latar belakang berbeda yang memang mendasari kegiatan ini. Ibu Thohiroh bergerak di SDM, strategi dan pemasaran, kemudian Pak Suhermanto itu di bidang IT dan teknologi. Nah, kegiatan-kegiatan yang ada di PKM ini tentu erat kaitannya dengan teknologi. Nah, kami sudah membuat semacam situs ataupun aplikasi cek barangku. Ini Pak Suher monitor ya. Ini yang kami buat dan kami sudah serahkan kepada mitra. Nah, ini artinya produk yang memang bisa mendeteksi tentang kepalsuan dan keaslian suatu barang. Nah, kita pingin adik-adik pelajar ini bisa lebih paham dan bisa mendeteksi dari sejak dini terkait transaksi-transaksi barang yang mencurigakan. Nah, ini dari sini kita juga membuat suatu poster ya. Nah, ini selain tadi dari sisi digitalnya kita coba lagi dan tentu kita ajari dari para mitra. Nah, ini saat pelatihan pun kita buat poster-poster dengan berbagai ajakan-ajakan, berbagai narasi-narasi yang memang mendukung dan menjadi solusi permasalahan itu tadi. Artinya permasalahan yang muncul ini solusinya dengan bahasa yang dasar, dengan bahasa yang sangat sederhana, tapi memang menyesuaikan dengan posisi ataupun keberadaan adik-adik pelajar ini. Nah, jadi ada 5 desain poster yang kita buat dari poster 1, 2, 3, 4, 5 ini. Nah, ini pas kita cek, kemudian kita kasih kuesioner, kita kasih angket. Nah, ini sangat mengena sekali. Ya, ini yang memang mendukung peningkatan pemahaman pelajar siswa terhadap konsumen cerdas. Nah, selain tadi kita juga membuat modul terkait penggunaan aplikasi cek barangku tadi. Nah, dari setelah kegiatan, langkah selanjutnya kita membuat suatu komunitas Gen Cerdas namanya. Nah, artinya dari sini luaran yang sangat hilirisasinya di sini. Nah, kita pantau terus sampai kegiatan ini sudah berjalan. Alhamdulillah ada perubahan sebelum kegiatan ini dimulai dan setelah kegiatan itu dimulai. Dari mana kita bisa lihat? Dari data. Data yang sudah masuk kita olah dan kita hasilkan. Nah, secara ilmiah di jurnal alhamdulillah sudah publis Pak Dokter di jurnal kita. Ini per hari ini kita lihat ini sudah masuk secara akademisnya. Nah, ini sudah muncul dan sudah terbit. Dia Ini terbit ya. sudah terbit, sudah publikasi di media massa pun. Ini juga kita sampaikan kemarin narasi-narasinya bahwa ini merupakan hibah program penelitian hibah program PKM PMP dari dosen dan mahasiswa Ganesha. Kita jabarkan juga dalam kegiatan ini apa saja produk-produk ataupun inovasi digital yang kita sampaikan, kita berikan kepada mitra. Nah, alhamdulillah anggaran tadi yang sudah kita dapat 24 juta Ini lebih. terbit di mana, Pak Ayep? Ini Di di media media mana?
jarakpos.com. The Banten Post. Jarak Oh, pos. Jarak Pos. Ini lokal juga ya? Jarak Eh, pos. jarak pos nasional, Pak. Hanya memang per wilayah dia. Ada di nasional, nah kita minta diterbitkan untuk di lokal Ya, Banten. nanti diusahakan memang itu yang nasional, tapi yang mm-mm. Ya, ini. Nah, ini posternya Oke, sudah, kemudian aplikasinya, nah ini ya. Nah, itu mungkin sekedar posternya mana yang poster ini? Poster yang tadi Pak, yang Poster ada yang mana cek Pak ya? barangnya Pak. oke Coba lihat dulu. Ya, posternya berikut posternya poster yang kami buat. ini ya. Ya, ini ada Ada 3 tadi, ada beberapa. Oh 5. ada Nah, lima desain, Bu. yang udah 5, ya. Nah, Oh, ini ini kan poster tidak secara keseluruhan terkait dengan hasil penelitian PKM kan? Maksudnya poster yang menggambarkan kegiatan PKM-nya dan apa hasilnya gitu yang diminta dikti itu. hmm, Ini kan kalau ini kan media yang digunakan ketika pengabdian ya. ya, Dan nanti itu yang poster terkait Gambar. dengan pelaksanaan kegiatan dan apa hasilnya dari kegiatan PKM itu yang dibuat itu. ya, Seperti poster penelitian biasanya kan. Nah, siap. Oke, kan ya, sekarang kan Dikti membuat katalog gitu kan. Nanti harus poster itulah yang akan ya, diposting di websitenya Dikti itu kan. ya. Oke, terima kasih. Pak Suher ada Artinya tambahan? dari kegiatan ini, ya, dari kegiatan ini juga mengembangkan teknologi tadi ya. Apa? Ya, Apa tadi? cekbarangku.com. Teknologinya tadi. Cekbarangku.com. Nah, itu ya. Benar. Ya, Oke. Coba ditampilkan ini Pak Eb, terkait dengan penggunaan anggaran yang sudah digunakan dari 70% yang sudah diberikan oleh Dikti. oke, siap sebentar Tat ya. Ya, Em, oke, ini yang telah kami laporkan di akun Bima kemarin ya. coba Karena memang dibesarkan, tidak terlihat tuh. Lagi besarkan lagi. nah ini Kok banyak hitam-hitamnya ya, Pak Eb? Ya itu. Tertutup gitu ya? ya. Sudah Pak, Eh, udah terbuka di atas masih ada Pak Nah, dikit. coba dari awal aja. Kita lihat dari awal. dari atas ya. Dari Nih, atas. di atas. Nah, Di Nah, ini atas. ini Racing. kegiatan ya penggunaan anggaran komponennya. Nah, ini yang pas jumlahnya ini tertutup warna hitam kalau di saya. Sama nggak di Oh, sana? Nah. sama Pak. Udah hilang Pak. Nah, stop dulu. Tim mengabdi penampingan oleh satu usulan mitra konsep mitra itu surat tidak ada bisa. YouTube-nya. Oke, lanjut ke bawahnya. Itu muncul sendiri Pak, hitam-hitam itu. Iya, Oh. tidak mau dilihat uangnya. So, Ini sudah terbuka luas ini. Iya, tim pengabdi untuk coba. Terus lanjut. Oke. Coba biaya teknologi dan inovasinya 12 juta. Barcode stick poster. Oke. Kalau speaker yang diberikan tadi apa fungsinya itu? fungsinya itu untuk kegiatan kami Pak. Kebetulan kan banyak sekali ya kegiatan di sekolah. Iya. Maksudnya apa kaitannya dengan kegiatan PKM ini? Oh, Mengapa yang harus memberikan speaker tadi itu? manfaat yang kita ambil juga di situ. Ya, ada kaitannya nggak? Kalau secara Ada. ya Tat. Ini kita Ya. kita melihat narasi konsumen cerdas ini kan selain dengan peningkatan pemahaman siswa, ini
kita akan uraikan dalam bentuk narasi. Narasi-narasi ini ketika kita ada datang ke sana, kunjungan ke sana, ini apa tuh untuk memperkuat dan meningkatkan pemahaman siswa. Nah, itu yang dibutuhkan oleh Iya, mitra, oleh sekolah. Nah, sehingga sebenarnya itu tidak ada kaitannya. hmm, Jadi kalau jadikan itu sound system kan tadi itu ya, wireless ya, wireless kan. Nah, wireless. itu sebenarnya hal-hal seperti itu tidak tidak harus dikaitkan dengan risetnya kan. Kalau dicocok-cocokkan nanti cocok aja sih. Tapi tidak boleh cocologi kan. Nah, itu nanti jadi pertanyaan di diktinya. Karena kan kegiatan ini adalah lebih kepada eh, di sini kan mulai edukasi dan pendampingan siswa. Jadi seharusnya wireless itu nanti disediakan oleh mitra sekolah itu sendiri. Jadi tidak bisa itu kalau dalam pandangan saya tidak boleh kita memberikan aset itu kepada mitra. Itu harusnya mitra. Nah, kalau bisa itu tidak dilaporkan ke Dikti nantinya. Harganya berapa, Bu Tohira? Harganya kemarin itu berapa Pak Aib? 2 juta berapa? Lumayan kan, Satu Pak? satu Harus delapan ya, sembilan 18 ya. ya. 189 kita kurang. ya dicarilah yang lain ya, Oke, siap. sehingga nanti tidak memunculkan dari Irjen itu ya, untuk harus dikembalikan. Nanti dibuat karaoke di sana ya. Hanya hanya memang saat pengajuan itu kenapa bisa diloloskan gitu ya, yang seperti ini. Kayak kita hanya melaksanakan di lapangan. Oke, Tat, lanjut. Gimana? Pengajuannya itu Pak kemarin. Pengajuannya begitu ya. Ya. Kan ketika mereview kan ada 100 proposal yang direview. Alhamdulillah ini rezeki, berarti rezeki mitra. Iya, dalam waktu semalam kan. Hmm. Jadi itu adalah salah satu doanya kuat berarti kan. Sangat kuat. Ya. Untuk Hmm. video dari dokumentasi juga alhamdulillah sudah banyak ya Pak Aib ya. Iya, Ya. viewernya ada berapa tadi? Viewer dari Banyak. Terakhir Viewernya. itu saya lihat ada 80 ya Pak. Mana Pak? Kita kurang dari cek 20. Coba cek dulu. 106 views. Sekarang udah 106. 106, banyak ya. Jadi Iya Pak. di angka 7. Nah, harus disebarkan. Iya Ya. sudah Pak, sudah disebarkan. Ya. Poster, nah tadi posternya kurang terkait dengan eh, kurang menggambarkan pelaksanaan dan hasilnya ya posternya. Detail warning, dokumen laporan anggaran. Dari dana 70% itu sudah berapa persen yang terserap Bapak dan Ibu? Dari anggaran 80% yang turun di kisaran 19,5 tadi ya, itu sudah realisasikan semua eh, terkait 5 komponen tadi. Ya, jadi sudah kita salurkan hampir 81%, lebih lebih 1% dari yang anggaran. Berarti sudah lebih ya Iya. dari dana yang diberikan berarti ya. Ya. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu. Saya sudah tadi sudah diterangkan karena terkait dengan indikator YouTube, ini kan terkait dengan poster dan lain sebagainya itu. Iya, Pak. Jadi sudah ada informasi yang saya tangkap terkait dengan hal ini. Mungkin Siap. dicukupkan sampai di sini, Pak Aim. Oke, Oke, siap. baik, siap. Terima kasih. Terakhir mungkin Pak Dokter, kita minta arahan selain temuan-temuan apa tuh Monef tadi, kira-kira langkah yang seperti apa ke depan dalam persiapan usulan yang baik dan benar. Ya, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, Siap. saya lihat Stay Ganesha ini di bawah kepemimpinan Pak Aib sangat luar biasa ya. Luar biasa, Pak. Luar biasa. Biasa di luar ini ya. Ya. Di tahun ini ada berapa? 18 Ada tim. 18, 12, 18 itu apa aja? Ada Empat 18 ya? tim.
Ya, 18 penelitian dan PKM totalnya ya. Nah, jadi kan Ya. itu wah sangat luar biasa itu. Tentunya trip-tripnya kan Pak Yus sudah tahu itu. Yang paling utama adalah kita harus senantiasa berani untuk mencoba. Tuh. Jadi kalau kita tidak takut gagal, jadi karena kalau gagal itu biasa kan, tahun ini kita ditolak, nah maka tahun depan kita ajukan kembali. betul. Jadi harus selalu mencoba terus. Tidak hanya hibah dikti saja, tetapi juga hibah yang diselenggarakan dari berbagai lembaga baik pemerintah maupun non pemerintah gitu. Ya. Nah, yang kedua adalah hibah PKM itu sebenarnya merupakan hilirisasi dari kegiatan penelitian. Jadi dari kegiatan penelitian yang sudah dilakukan, tadi misalkan sudah ada berapa 16 penelitian, maka itu nanti ke depannya hilirisasinya itu adalah diusahakan untuk kegiatan penelitian-penelitian itu. Kalau nanti saya yakin kalau dengan bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau setiap tahunnya hibahnya itu banyak seperti 18 ini, dulu kami itu membina Universitas Pamulang ya, Universitas Pak. Pamulang itu. Hmm. Tapi dia di dalam 1 tahun itu dia dapat hibah banyak sekali, 20 sampai 40 hibah itu untuk dosen pemula seperti Sita ini. Nah, dalam 2 tahun terakhir dia sudah naik itu, naik dari binaan langsung jadi utama ya. Nah, jadi sekarang itu sama antara Unisba dengan Pamulang itu. Jadi itu guru yang cerdas kan, guru yang berhasil sudah bisa menaikkan derajat Yes, binaannya menjadi yang sama gitu. Nah, begitu juga. Jadi karena nanti kalau sudah kita semakin masuk ke dalam utama, apalagi mandiri itu adalah salah satu tujuan yang ingin kita capai. Karena kalau sudah di tinggi itu kan kita banyak peluang hibah yang akan kita terima dari dikti. Utama itu kan dananya lebih besar. Tidak main lagi 20 juta kan. Sudah ratusan juta, 500 juta kan gitu. Apalagi kalau mandiri, kita sudah mereview sendiri, dananya sudah disediakan untuk sendiri. Nah, tentunya disitulah harus bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian harus semangat terus mencari ide, kemudian semangat di dalam berkolaborasi sehingga nantinya muncul ide-ide kreatif sesuai dengan kebutuhan yang saat ini dibutuhkan oleh bangsa ini. Kan ide-idenya itu harus kreatif kan dan juga sesuai dengan permasalahan yang sedang dihadapi oleh bangsa. Mungkin itu saja Pak Air sedikit. Terima kasih. Siap. Terima kasih Pak Dr. Alhamudin atas saran-saran, catatan, serta arahan. arahannya juga ke depan insya Allah akan kami ikuti Pak. Kalau Universitas Pamulang bisa, insya Allah kami juga bisa Pak. Ya semangat terus ya. Insya Allah. Target kita 50 Iya. ke depan. Insya Allah Pak Dokter. Oke. Amin, Tapi yang amin, amin. kedua, kinerjanya juga harus dilaporkan tiap tahun ke Dikti kan? Iya. Dilaporkan nggak kinerjanya? Dilaporkan kan kita sudah nih hari ini terakhir 30% ya apa laporan kemajuan 80% ini sudah kita ini kan sudah Bukan kita laporan kinerja Tahun perguruan tinggi. PKD. Bukan, lapor ada. Jadi di Dikti itu ada laporan kinerja perguruan tinggi setiap tahun, bukan BKD. Nanti itu Oh, ada sekitar di bulan Agustus biasanya terakhir itu mengisi semua kegiatan oh dari ada PKM ya penelitian untuk itu untuk peringkatan. oh ya ya Nanti betul kan. Hmm. pada waktu Desember biasanya nanti diumumkan peringkat penelitiannya masuk yang mana mandiri, unggul, binaan Oh dan ya lain sebagainya. ya Nah, gitu. betul 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 Nah, itu harus ada diisi itu. Kalau ya tidak diisi nanti tidak naik-naik peringkatnya. ya betul siap udah Tat kemarin sering mengisi agenda itu ya sering mengisi kalau ada event-event ataupun borang-borang seperti Iya, itu ya borang-borang itu. siap Eh, MC Saya Akbar? izin, Oh saya ya izin Pak Alhamudin tadi mengenai penyerapan anggaran. Saya kebetulan sudah menemukannya, tertindih datanya. Apakah boleh saya tampilkan Bapak agar tidak menjadi question mark gitu Bapak? Boleh, Bu. Tertindih di mana, Boleh Bu? Pak.
Iya karena ada izin ya Bapak sebentar. Pak Ep, boleh tolong ditampilkan ya Pak ya. Oh, sudah oke. Em, Saya cek. Iya, eh, Oh, belum itu ya. ya sudah Pak. Izin Bapak, saya sebenarnya mulai dari kwitansi, rekapan pembayaran itu semua ada sampai dengan eh, rekap penyerapannya gitu. Jadi tadi karena sedikit bingung nyimpannya di mana, Dibesarin, Bu. ternyata eh, itu ada item-item lagi Bapak, itu Iya, bukan ada konspirasinya Pak, hitam-hitamnya itu. bukan Dibesarin bagian lagi dikit, Bu. konspirasi Nah, besar. gitu. Baik Pak. Mm-mm. Oke. Pembelian alat, kompos. Coba lihat biaya Ya, perjalanan tadi, Bu. Biaya perjalanan 3.600.000, transport dosen PKM ke 510. Ini harus diisi lengkap, Bu. Coba lihat di atasnya itu kan, yang titik-titik ini apa isinya? Yang diperlukan diisinya. ini nomor invoice Pak, tapi Oh karena iya. kami menggunakan kwitansi jadi tidak mengisi nomor invoice. Mm-mm. Biaya pelatihan 4.200.000, biaya konsumen dosen. Oke, Bu Cinta. Ya Pak, Nanti dikirimkan aja ya, dikirimkan ke saya lewat Pak Aep ya. baik siap kami kirimkan Pak. Baik, terima kasih Pak Dokter Ya, atas waktu dan Oke. kesempatan. Ya, silakan. sama-sama Bu Cinta. Jadi, baik, saya close dulu ya. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Dr. Alhamudin. Acara selanjutnya yaitu penutup. Semoga materi yang disampaikan hari ini bisa bermanfaat buat kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian rangkaian kegiatan monitoring evaluasi program hibah pengabdian berbasis masyarakat skema PKM PMP Setia Ganesha tahun 2025. Saya selaku pembawa acara mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Aep, waktu belum Pak Aep. Baik, terima kasih Pak Dokter. Halo, sama-sama. Terima kasih Pak Terima kasih Pak Dokter, Ketua, Pak Aep. Ketua tim Bu Cinta, Terima kasih Bu Umi, Pak Pak Suher, Pak Ep. Ya, Pak Aep. Ibu Agustin, mitra kita, Kepala Sekolah SMA Nusantara, terima kasih. Ibu Dr. Tuti, terima kasih. Terus Liana, Izin Pak Ep, Bu Agustin mitra kita sudah hadir Pak. Saya ya, wisuda atau enggak? siap. Assalamualaikum, Bu Agustin. Harus saya bayar-bayar. Alhamdulillah sudah hadir ini. Ya. Sudah kan sudah sidang terbuka sudah membuktikan.